Aceh, kamu Aceh. Assassin's Creed. By the way ini lampunya kuning banget kayak lampu ayam anjir. Halo semuanya, welcome to our channel di Gaston. Dan siapa ini? Oh, Fatur Ten. Oke, kali ini kita akan ngebahas suatu fenomena yang lagi viral ya, Lagi banyak diomongin. Iya, lagi banyak diomongin banget karena satu gubernur ya, ada suatu gubernur daerah gitu di Jawa Barat yang lagi berdebat sama sesosok apa tuh? Sesosok makhluk hidup berjenis kelamin perempuan di inisial siapa tuh? Aceh. AC. Udah nggak apa-apa lah sebut aja kali ya. Soalnya namanya dia banyak nih. Kadang dia jadi ini banyak nih. Aura cinta. Oke. Kita jelasin dulu. Pertamanya tuh dia tuh kenapa viral karena dia berdebat sama Pak KDM nih, Kang Deddy Mulyadi ya, yang Gubernur Jawa Barat. Dia itu karena dia mengeluarkan pendapat kenapa digusur di bantaran kali apa segala macam. Menurut lo kenapa bisa digusur dan kenapa bisa dia berstatement seperti itu padahal itu bukan tanah dia gitu. Kalau soal digusur ya jelas sih. Peraturan itu ada, kalau pembangunan itu nggak boleh di bantaran kali sebenarnya. Harus ada beberapa meter jarak dari kali. Iya. Nah itu satu faktor. Ada lagi nggak faktor yang lain yang menentukan kalau itu nggak boleh dibangun pembangunan situ dan itu bukan tanah dia gitu? Iya, karena anjir lampu ayam ada satu faktor karena nggak boleh bangun rumah di bantaran kali karena bisa nyumbat gitu ya, nggak serapan itu bisa ngerusak tanahnya itu bisa ngebuat kumuh, bisa ngebuat airnya jadi tersendat juga karena banyak yang nyerap gitu ya. Iya, apalagi tanahnya kalau ditembok-tembokin kan nggak jadi nyerap air. Iya benar. Dan juga ya itu tadi karena itu bukan tanah dia maksud. Iya. Kenapa bisa? Iya itu ya. Dan dia juga katanya kan berdebat sama Pak Gubernur dan dia ngomong katanya tolong perhatikan rakyat kecil apa segala macem gini. Nah, itu menurut lo gimana tuh Tur? Sebenarnya ya beberapa hal tuh dia harus diapresiasi soal ngedebat. Harus diapresiasi. Yang dia omongin tuh banyak sesuatunya tuh ya harus, meskipun terlepas dari salah dan benar ya, harus diapresiasi. Dia mau speak up, dia mau ngomong. Cuma dia ngomongin ada yang salah. Apa itu? Yang salahnya pas posisinya adalah mereka kan rumahnya di pinggir kali, tapi dia ngebahas menekankan ingin wisuda sekolah. Tadi belum sampai situ dulu, belum sampai. Oke. Dari yang gue tahu, pertama-tama dia tuh kenapa digusur apa segala macam karena dia merasa dia anak orang kecil, orang yang kenapa rakyat selalu ditindas apa segala macam. Narasi dia tuh seolah-olah dia tuh orang kecil, orang miskin, orang tidak mampu gitulah ya. Nah, Anda itu aja tuh tempat ilegal bangsat. Kenapa kok bisa ngomong kalau itu lu ngerasa orang kecil padahal lu aja sih baru penghasilan anjir dan itu bukan tanah lu anjir. Kok gue kesel. Ya itulah pokoknya susah kalau ngomongin soal menegakkan keadilan di sini ya. Anjas, menegakkan keadilan dan juga penegak keadilannya aja gak adil. Anjas. Kalah sama Naruto aja ijazahnya. udah ganti. Naruto aja masih jenin. Seorang anak kecil bisa ditanggapi sama Gubernur Jawa Barat gitu. Maksudnya salah satu elit di daerah tersebut gitu. Kok bisa ditanggapi ya? Apa ini jadi gorong-gorong part 2? Wah, konspirasi. Menurut lu gimana? Gue sebenarnya ya kalau kita ngomongin soal itu bisa jadi ya itu mau dinaikin lewat cara itu, atau malah bisa jadi itu dari
yang nggak suka sama Pak KDM-nya sendiri, ya, mau menjatuhkan gitu ya. Nah itu. Tapi kan kita tahu kan terkenal Pak Kang KDM ini, Kang Deddy Mulyadi ini terkenal karena konten-konten dia selalu membantu masyarakat apa segala macam. Apa emang ini udah di branding kalau bahwa dia tuh emang gubernur yang kayak gitu, yang gubernur konten gitu, apa supaya masyarakat simpati gitu, apa gimana menurut lo? Kalau di branding jelas dia nge-branding dirinya sendiri ya untuk itu. Tapi kepentingannya yang jelas itu kita nggak tahu kepentingannya apa. Mungkin bisa jadi mau melaju ke nanti pemilihan yang akan datang kan. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas terlepas dari settingan atau enggak, yang penting tuh manfaatnya sih. Iya, manfaatnya yang dirasain sama masyarakat. Tapi setahu gue pernah denger podcastnya si Panji Pragiwaksono bahwa dia ngomong katanya kalau emang lu mau jadi orang yang gampang dicintai sama masyarakat, mau nggak mau lu jadi orang yang populer dan gampang pencitraannya tuh gampang dinaikin gitu. Maksudnya lu berbuat baik tapi direkam gitu. Karena biar dikenal sama masyarakat. Karena sekarang tuh zamannya media sosial, emang udah susah sih. Mau nggak mau emang jalurnya seperti itu, udah nggak kayak lo. Buktinya ya kita, mantan presiden kita buktinya sukses banget kan menanggapi itu. Tapi kita nggak tahu, semoga yang penting kan buat terbaik, yang terbaik untuk masyarakatnya gimana gitu kan. Nah kita bahas lagi si Aura Cinta ini kok bisa katanya dan bukan katanya sih, emang bener di balik backgroundnya dia itu ternyata dia itu seorang artis. Entah itu dia pernah main di sinetron ini, pernah casting main, pernah diundang talk show gitu, katanya umurnya 22 tahun dengan nama Lady, anjir. Enggak, kok bisa? Makanya itu yang dicurigain sama para netizen, apa jangan-jangan KDM ini mau sengaja settingan ya? Menurut lu gimana tuh? Menurut gua kalau KDM sendiri yang nyeting sih kemungkinan enggak juga ya, karena narasi yang dibawa sama si siapa tadi namanya? Aura. Si Aura ini itu narasi yang dibawa sama dia tuh negatif kan. Dia mengkritik kebijakan KDM-nya tuh secara brutal gak sih dikritiknya? Apa sih yang kritik? Gue juga kurang lupa. Iya, dia tuh mengkritik soal penggusuran, terus beberapa kebijakan dia yang diterapin kan, kayak yang gua bilang tadi, yang soal wisuda sekolah juga kan. Kenapa wisuda sekolah? Kenapa? Apa karena dia miskin nggak bisa wisuda? Apa nggak bisa jangan dibiarin wisuda karena banyak orang yang nggak mampu buat kuliah atau gimana? Iya kan, si Auranya tuh bilang kalau wisuda sekolah itu jangan sampai ditiadakan gitu, karena nggak semua orang bisa sampai kuliah. Ditiadakan. Nah ya kan, karena nggak semua orang bisa sampai kuliah katanya gitu kan. Tapi tapi si Aura ini tidak tahu sama situasi sih, karena dia kan mungkin dia dianya artis lah ya, tapi kan dia menyuarakan sebagai rakyat kecil katanya ya kan. Nah padahal kan rakyat kecil jangankan buat wisuda, logikanya gitu aja, jangankan buat wisuda, buat makan aja susah kan. Iya benar. Apalagi buat wisudaan, buat acara perpisahan yang bahkan dia bilang bayaran wisudaan tuh bisa dicicil dari kelas 1. Lu bayangin coba. Terus dia bilang bayar wisudaan cuma 1 juta doang. Iya. Orang kecil mana yang bilang 1 juta itu doang gitu. Iya. Tapi aneh gitu tuh, maksud gue dia ngomong dari tadi kan sebagai orang kecil, tapi ternyata pas ditelisik background dia tuh gokil anjir. Maksudnya dia tuh ternyata punya ini apa segala macem, HP-nya ini apa segala macem. Ternyata yang digusur itu usaha dia dan juga keluarganya, dan bukan tanah dia lagi. Dan juga emang peraturan dari setiap daerah tuh kalau misalkan bangunan di bantaran kali emang harus supaya nggak boleh ada. Maksud gua, apakah ini emang settingan dari itu kan, apa gimana gitu? Padahal dia pernah casting di mana-mana apa segala macam. Jadi menurut lo gimana nih, settingan apa enggak nih? Berat ya. Tapi kemungkinan deh. Karena itu acaranya formal.
dan ada rakyat juga di situ, bukan cuma acara kayak podcast atau apa ya, kemungkinan di settingnya itu kecil sih. Tapi banyak loh, dulu kemungkinan di setting SMK katanya udah dipasen 600 unit apa segala macam. Nggak taunya tipu anjir. Maksud gue iya, balik lagi kalau menurut gue ya, balik lagi kata Panji, emang di era sekarang mau nggak mau kalau emang lo mau dikenal orang ya berkonten ria. Bukti suksesnya ya KDM itu, karena dia dari dulu mengontenin apa segala macam, akhirnya warga Jabarnya kenal dan gitu ya. Orang Indo emang rata-rata gitu, pengennya oh gue kenal sama dia nih, dia orangnya begini gini sesuai sama citra dia, akhirnya dipilih. Kalau feeling gue sih gitu. Kalau feeling lo tadi apa tadi? Iya, kalau di setting si auranya yang katakanlah dibayar buat ngomong gitu, speak up kayak gitu, kemungkinan kecil. Tapi kalau di setting dalam artian Kang Deddy ini sengaja ngebuat forum terus dikontenin, ya itu jelas di setting. Iya. Pas kalaupun mau di setting, kemungkinannya ya menurut gua, jadi si Kang Deddy ini bikin acara-acara yang dia rasa bisa naik, itu yang di up di medianya dia. Iya. Menurut gua sih gitu. Iya, biar netizen menilai ini gimana. Tapi blundernya sih emang ketahuan backgroundnya sih dia sih. Jadi gimana gitu ya. Karena sebenarnya apa yang langkah move yang dilakukan sama KDM ini bagus. Cuman karena sebelumnya langkah move seperti ini tuh udah zong yang ex-presiden kita, astagfirullahaladzim, yang sekarang diragukan ijazahnya. Ya jadi banyak yang meragukan lagi. Cuman semoga aja KDM memang lebih berkompeten dan lebih dipercayai, walaupun caranya emang seperti ini. Karena sekarang zamannya udah serba digital sih. Lu ada pesan-pesan gak kalau emang misalkan semoga gak ada kejadian seperti dulu lagi dan lebih baik atau gimana gitu? Ya kalau soal pemilihan pemimpin dan lain-lain sih, menurut gua tetap ketika orang itu membangun citranya, bukan berarti dia akan seperti itu terus menerus ya kan. Jadi kalau mau pilih presiden, kalau mau pilih pemimpin mah, itu harus dilihat juga dari pribadinya sendiri. Ya kan. Walaupun katakanlah dia citranya bagus, tapi kalau pribadinya rekam jejaknya nanti kan pasti kalau mau menjelang pemilihan gitu kan dibuka-bukain tuh, lihat aja yang paling baik di antara mereka semua tuh yang mana. Jangan sampai kebawa apa namanya ya, jangan terlalu fanatik lah ya. Iya. Kayak yang dulu fanatik banget kan, parah. Karena ya sekarang tuh kalau orang Indo tuh orangnya pemaaf dan pelupa cuy. Dikit-dikit kalau misalkan dulu udah pernah kayak gini, ntar ternyata kepribadian ganda berubah lagi segala macam. Ternyata dia kayak gini, ya susah deh emang dah. Oke, mungkin segitu aja kali ya videonya ya. Karena emang rancu sih antara pengen nih orang si Aura Cinta dan KDM-nya itu emang disetting atau enggak, emang agak rancu sih. Karena ya emang kalau mau dikenal sama, sebenarnya udah dikenal banget sih KDM sama warga Jabar, cuman sayangnya emang netizen udah kayak takut sih, udah kayak takut seperti yang kejadian sebelumnya sih. Kalau dari gue itu sih. Oke, itu aja. Apa? Sebelum penutup nih, gue mau tanya dulu. Yang si Aura Cinta bilang dia nggak setuju kalau wisuda SD, SMP, SMA tuh dihilangin. Lu setuju buat itu jangan dihilangin, atau lu setuju sama KDM buat dihilangin? Kalau gue dari kondisi negara kita yang sekarang apa-apa serba mahal, terus inflasi apa segala macam, dan belanja orang menengah ke bawah dan juga orang menengah lah, bukan menengah ke atas tapi menengah, itu udah daya belanjanya susah. Kalau menurut gue hilangin aja sih, karena yang lebih krusial tuh kalau wisuda tuh di kuliah kalau menurut gue. Maksud gue karena biaya kan susah cuy. Kalau menurut gue sih itu, karena sekarang kan keadaan negara lagi astagfirullahaladzim lah. Kalau lu gimana? Ya, gue sama juga kayak lu. Gue setuju buat dihilangin, karena pertama itu tuh boros ya ke biaya, yang kasihan juga ke orang-orang tuanya ya kan. Yang kedua, kayaknya momen terbaik itu kan
momen-momen saat kita sekolahnya gak sih, bukan pas kita perpisahannya. Di mana-mana tuh perpisahan harusnya sedih kali, bukan dirayain. Ya benar. Itu sih. Itu menurut. Anda AC, tukang AC nggak maksudnya. Emang kalau ngomong yang benar. Udah Kang tiba-tiba nggak taunya punya casting, bukan tanah lu, astagfirullahaladzim, tolong dah gitu. Itu aja kali tadi. Ya buat Kang Dedi, semoga selamat ulang tahun anjir, nggak maksud gue buat KDM, semoga ya ini jadi bahan pelajaran kalau emang ternyata semoga nggak disetting dan benar-benar ini kejadiannya pure natural lah pokoknya. Ya itu aja sih pesan dari kita. Oke, gue Gaston dan juga ini Patur sama Patur Ten. Oke, ciao, dadah. Aceh, kamu Aceh. Assassin's Creed anjir.